Sejarah kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan dan tinggal bersama dengan umat manusia ternyata harus melalui lika-liku yang tidak mudah. Yesus yang adalah Putra Allah, anak manusia, pada akhirnya hadir dalam kehidupan kita melalui keluarga sederhana, yakni Yusuf dan Maria. Kalau kita melihat dalam pemerintahan-pemerintahan, dalam kekuasaan, entah itu sebagai raja, sebagai pejabat tinggi sebuah negara, ketika akan merayakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan keluarga mereka, pasti akan dipersiapkan dengan baik, dengan cara yang mewah, meriah, semarak, dan mengumumkannya kepada rakyat, kepada segenap masyarakat bahwa akan lahir seorang putra mahkota yang akan menjadi pewaris dari kerajaan ini, dan seterusnya. Tetapi kita diajak untuk melihat bahwa Yesus yang kita imani ini, yang menjadi juru selamat umat manusia, harus hadir dengan cara yang seperti ini. Melalui seorang Maria, perempuan sederhana, perempuan desa, dengan yang pada waktu itu masih bertunangan dengan Yusuf, seorang laki-laki yang disebut dalam Injil adalah seorang laki-laki yang tulus hati. Kita tidak banyak mengetahui sepak terjang Yusuf karena memang sedikit dibicarakan dalam Injil, tetapi kita diajak untuk melihat dan meneladani contoh-contoh penghayatan iman sebagai umat Kristiani, bahwa Yusuf yang semula berusaha secara diam-diam menceraikan Maria sebagai calon istrinya karena peristiwa Maria mengandung, pada akhirnya mengambil keputusan yang berdasarkan dengan suara Allah melalui mimpinya. Dia berusaha untuk memahami bahwa ini adalah peristiwa yang dikehendaki oleh Tuhan. Pada akhirnya kegelisahan dan kegalauan Yusuf menemukan titik terangnya, yakni dengan berusaha menjaga serta melindungi Maria sampai pada kelahirannya. Kita mengetahui bagaimana proses persiapan dan sampai pada hari kelahiran Tuhan Yesus ternyata melalui perjalanan yang tidak mudah. Ternyata mereka harus berjerih payah, bersusah payah supaya dapat melahirkan sang juru selamat ini. Dan kemudian berkat kesediaan mereka untuk menjadi pengantara bagi karya keselamatan, kita pun boleh mengalami sukacita, kebahagiaan, karena kita juga telah dibebaskan. Saudara-saudari yang terkasih, dari peristiwa yang kita dengarkan dalam Injil Matius ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan menghendaki peran kita sebagai umatnya untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan umat manusia. Tuhan memang menganugerahkan keselamatan itu kepada kita, tetapi rupanya kita pun juga diundang agar kita mampu ikut ambil bagian dalam karya keselamatan itu. Yusuf dan Maria menjadi pribadi-pribadi yang patut kita teladani, yang mana mereka berusaha untuk mengenal dan memahami kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Meskipun mereka mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan, tetapi berkat kesediaan mereka, kerelaan mereka, serta ketulusan mereka, mereka pada akhirnya mampu
untuk mengenal dan mewujudkan kehendak Tuhan itu melalui pengantaraan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, maka peristiwa Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan ini adalah juga menjadi permenungan bagi kita sejauh mana kita mampu mengenal dan memahami kehendak Tuhan dalam diri kita. Ketika kita mengalami kesulitan dan tantangan dalam hidup ini, kita diajak untuk mencoba menyelami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukan cepat-cepat menganggap bahwa Tuhan bersikap tidak adil terhadap diri kita. Bukan cepat-cepat menganggap bahwa Tuhan tidak mempedulikan kehidupan kita, meninggalkan kita. Tetapi sekali lagi kita diajak, diundang agar kita mampu mengenal dan memahami bahwa karya keselamatan itu dicurahkan, dikaruniakan kepada kita, bahwa Tuhan menghendaki agar kita ini memperoleh keselamatan. Maria, seorang perempuan yang sederhana, dengan ketaatannya kepada kehendak Tuhan, dia berusaha menyimpan segala sesuatu dalam hatinya, berusaha untuk mewujudkan karya keselamatan itu terjadi melalui dirinya. Santo Yusuf juga menjadi pribadi yang patut kita teladani, seorang pemimpin keluarga yang berusaha untuk menjaga dan melindungi keluarganya. Dia menyadari bahwa ini adalah tugas yang harus dia kerjakan dengan penuh ketulusan, kesabaran, menjaga putra manusia untuk dapat lahir ke dunia, untuk bisa membebaskan kita dari belenggu-belenggu kegelapan dosa. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, melalui peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ini, di balik sukacita yang kita rasakan, di balik gegap gempita nuansa Natal yang penuh dengan pernak-pernik dan kegembiraan, kita diajak untuk juga melihat bahwa semuanya itu berkat pengorbanan Yusuf dan Maria untuk mau menyediakan diri mereka sebagai pengantara kelahiran Juru Selamat. Mereka berusaha untuk mengenali bahwa inilah yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan pada akhirnya kita juga diajak untuk dapat mencontoh teladan hidup keluarga Nazaret ini yang senantiasa menjaga, melindungi, dan menyertakan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup mereka. Semoga di saat-saat menjelang kedatangan Tuhan dalam perayaan Natal ini, kita mampu sungguh-sungguh dapat menyiapkan diri kita untuk semakin mengenal dan memahami kehendak Tuhan dalam diri kita, dan juga bersedia dengan penuh ketulusan ikut ambil bagian dalam karya keselamatan. Kita semua diundang agar kita mau dan mampu dengan segala potensi yang kita miliki untuk ikut serta menjadi perpanjangan karya keselamatan bagi saudara-saudari kita yang lain. Semoga sabda Tuhan yang kita renungkan dalam minggu Advent yang keempat ini semakin meneguhkan iman kita untuk senantiasa berharap bahwa Tuhan senantiasa beserta kita, menuntun kita, dan membawa kita kepada keselamatan. Marilah kita renungkan.